Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Bapak Haji Latif yang memuliakan Pak Ustadz Rakimin dan para dai-daiyah rusun dari 15 rusun yang ada yang tercatat di sini dengan total 30 ya dai yang alhamdulillah saya kira hampir semuanya hadir ya. Hadir nggak ya? Nah, ya, yang nggak hadir bisa di PAW itu ya. Kegiatan ini saya kira antum a'lamu bi umuri duniakum, karena para dai rusun sini sudah yang kesekian kali untuk bertugas ya. Saya nggak tahu kenapa masih banyak muka-muka lama nih yang baru memang nggak dikasih kesempatan ya. Tapi saya percaya sepenuhnya, kami percaya sepenuhnya kepada si dai yang koordinir ini. Ya. Artinya rotasi ataupun kesempatan itu harus dibuka juga kepada kader-kader yang baru selesai wisuda. Nah, setiap tahun kan kita punya wisudawan, maka harus ada porsi untuk kawan-kawan yang baru dikombinasikan dengan yang senior di satu titiknya. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, saya senang kalau masih banyak wajah lama, berarti pekerjaan di rusun ini menyenangkan. Ya, biasanya kalau tidak menyenangkan kapok, nggak mau ikut lagi. Ya, artinya kalau ada permintaan lagi atau masih berkenan berarti masih bisa dianggap menyenangkan. Itu yang membahagiakan kami. Alhamdulillah. Kami tentu saja sangat mengapresiasi kerja para sahabat-sahabat sekalian, para dai-daiyah yang sudah berkiprah di rusun selama ini dan telah mengharumkan nama Kodi setidaknya ya. Jangan lupa untuk mengingatkan itu ya, kenalkan Kodinya, kenalkan Syidainya agar berbekas ya di tempat yang bersangkutan. Masih banyak sebetulnya harapan kami ya, dari 15 rusun, dari hampir 40-an rusun di Jakarta, separuh pun kita belum nyampe untuk menjangkau. Saya lihat ada 7 Jakarta Timur, 3 Jakarta Pusat, 2 Utara, 2 Barat, 1 Selatan. Jadi memang masih sangat terbatas. Nah, entah kenapa ini banyakkan Jakarta Timur juga ya daripada yang lain. Iya. Rusun ini harusnya akan ke depan akan menjadi proyek utama pemerintah. Karena di Jakarta kita punya isu keterbatasan lahan. Ya, karena saking terbatasnya sampai warga itu berjejalan di satu rumah. Satu rumah ukuran yang sangat kecil dihuni oleh sekian orang, sehingga ada yang shift tidur siang, ada yang shift tidur malam. Itu terjadi di daerah Tambora, di daerah Jakarta Pusat, di daerah Senen, padat sekali itu terjadi seperti itu. Artinya jumlah penduduk tidak sesuai dengan penyediaan rumah tinggal. Nah, harusnya memang saya nggak tahu kenapa kendalanya selalu soal pembebasan lahan. Ya. Harusnya memang rusun ini di semua wilayah seperti di Singapura itu nggak ada tanah rumah tapak, itu nggak ada. Semua rumah itu vertikal
kalaupun ada rumah tapak itu hanya pejabat, orang-orang kaya, ya, yang memang punya duit untuk bisa bangun rumah tapak. Tapi selebihnya semua rumah vertikal. Nah, rusun ini, ya, kawan-kawan sekalian, ini ya antum lebih tahu siapa isinya di sana. Ya, saya kira karakter tiap rusun tadi disampaikan, tiap rusun beda-beda. Ada rusun yang benar-benar memang pindahan gusuran, ya. Ada rusun yang memang itu memang disediakan baru bagi warga yang ingin menghuni, atau bahkan ya berita-berita miring tentang rumah susun sebagai apa? Sebagai tempat tinggal para simpanan, ya. Itu ya, apa itu? Senang istri orang. Oh, bukan istri, iya, bukan istri orang itu. Kalau bahasa orang Depok bilangnya sugar baby. Oh, sugar baby. Cemas. Ya. Dan wanita-wanita sekarang banyak yang mau jadi itu. Daripada kerja capek-capek, mendingan dipelihara sama orang kaya, difasilitasi semua kebutuhannya. Nah, ini kan tentu tantangan dakwahnya beda-beda. Ya. Ini cerita-cerita begini misalnya ada di apartemen Kalibata, ya. Atau di Rusun Tebet. Di Rusun Tebet itu cerita di beberapa rusun juga seperti itu. Jadi memang para dai ini harus, saya kira perlu program ini buat mapping warga binaan. Dengan interaksi yang cukup sering dengan warga, harusnya dibuat mapping warga binaan. Di situ kita lihat karakter masyarakatnya dari segi agama, suku, kemudian mungkin afiliasi keagamaannya, kemudian juga profesinya kita lihat. Ya. Dan itu bisa menjadi salah satu bahan masukan untuk Pemprov DKI. Karena Pemprov punya yang namanya Dinas Perumahan. Tapi belum tentu laporan-laporan tentang ini tuh ada di Dinas Perumahan. Karena Dinas Perumahan cuma mikir bangun aja. Bangun, kelola. Tapi apa yang ada denyutnya di dalam masyarakat di rusun itu nggak tertangkap. Yang nangkap siapa? Ya para dai. Para dai lah, ya, para mubalik-mubalighah itu diharapkan ikut bersama mereka menyelami jiwa, pikiran mereka, kehidupan mereka, sehingga persoalan-persoalan yang ada di situ bisa ditanggulangi. Ya, saya pernah cerita dulu, kebetulan Ketua Basnasnya wafat, Dr. Lutfi Fatullah. Kita udah setuju bahwa di setiap rusun kita mau bikin posko bersama. Posko bersama antara Kodi, ya, kemudian LBIK bagi yang mau belajar Al-Quran, kemudian juga Basnas untuk UPZ-nya. Di setiap rusun itu ada semacam sekber. Kalau dulu istilah Golkar itu sekber, sekretariat bersama. Jadi punya kantor di rusun itu, ya, isinya adalah para pelayan masyarakat dari kalangan agama, ustadz, ustazah. Kantornya siapkan di situ, siapa yang piket. Nah, nanti orangnya dikirim oleh Kodi, oleh LPTQ, LBIK, Basnas, ya, mungkin DMI kalau perlu, mungkin juga MUI kalau perlu. Piket bareng-bareng, ada ruang istirahatnya, sekaligus juga sebagai UPZ, menerima zakat. Waktu itu Dr. Lutfi almarhum setuju, cuman belum terlaksana keburu COVID, ya, sekian tahun, ya, akhirnya lenyap begitu saja. Itulah yang saya katakan kalau jargonnya Pak Anies itu kolaborasi, ya seperti itu. Kolaborasi namanya. Jadi
satu sawah digarap bareng-bareng. Siapa yang bajak, siapa yang nanam pupuk, siapa yang menyemprot hama, bareng-bareng. Nah, disitulah di setiap rusun, ya, Kodi menyediakan dai-dainya untuk pengajian-pengajiannya, ustazah-ustazahnya, kemudian LBIK, siapa yang belajar Al-Quran, kemudian Basnas untuk PZ, dan banyak lagi. Sehingga dengan ada sekretariat itu seharusnya memang para dai ini bisa nginep di situ, ya, nginep lah gantian, supaya warga itu kalau ada masalah bisa tahu, ya, ada masalah di sini, ya. Kemudian syukur-syukur bisa buka konsultasi, ya kan? Konsultasi apa aja itu, ya, konsultasi perjodohan, konsultasi, kalau Ustadz Saripudin mungkin konsultasi perdukunan, ya kan? Yang mau cari tanggal bagus, ya kan, gitu. Nah, ya kan? Jadi itu bisa dilakukan. Nah, tapi apapun itu, mala yudraku kulluhu la yudraku julluhu, sebagian bisa kita kerjakan, ya sebagian itu jangan ditinggalkan semua. Sampai hari ini, ya, kita bergerak terus di rusun meskipun dengan fasilitas yang sangat terbatas. Saya nggak tahu Basnas masih mensupport nggak? Belum, ya. Dulu tuh saya usulkan agar Basnas mensupport dai-dai rusun ini, ya. Nanti setiap pengajian bikin aja standing banner Basnas, atau dai rusun dibuatkan rompi, setiap mengajar pakai rompi Basnas, jadi Kodi Basnas, ya. Jadi ada message zakatnya, ada message infaknya di sini. Ya, rusun itu kan warganya bisa ribuan, ya kan? Satu tower aja berapa? Kali sekian tower. Konon satu RW, ya, satu rusun satu RW, ya. Bisa satu RW, satu tower satu RT. Itu kan kalau dimaksimalkan zakatnya maksimalnya luar biasa. Ya, sayang saya nggak daftar Basnas. Kalau saya daftar Basnas, saya bikin programnya sama Kodi, ya. Iya. Kemarin, ya seperti itu. Kalau kadang-kadang saya ini karena basic saya aktivis, gregetan gitu, ya. Kalau sebuah yang namanya perubahan, gerakan tuh gregetan gitu. Kalau ngeliat sesuatu tuh jalan apa adanya, salah-salah, itu saya nggak bisa itu, saya orangnya. Harus punya output yang maksimal. Ya, ketika pertama kali ngantor di sini aja, saya bilang, ini gedung ini AC-nya nyala terus, ruangannya kosong, kan mubazir. Ada orang AC-nya nyala, nggak ada orang AC-nya nyala. Mendingan ada orang. Orangnya siapa? Ya siapa aja yang mau rapat. Ormas-ormas mau rapat, mau pakai itu ruang rapat, pakai ruang kelas. Kenapa? Uang listriknya udah dibayar oleh Pemda, bukan kita yang bayar. Tapi selama ini kan berpikirnya saling eksklusif. Wah, ini kantor saya, banyakan sayanya gitu. Ya. Akhirnya apa? Mubazir, aset-aset Pemda ini banyak yang mubazir. Ya. Jadi seperti itu. Untuk rusun, tolong adalah peningkatan. Jadi kayak ini Pak Latif, ya, Pak Rakimin, tolong dibikin satu skema. Kalau yang sudah 3 tahun di rusun itu kira-kira apa reportnya, perkembangannya harus terukur gitu. Pembinaannya berapa orang, yang dibina berapa orang, kalau ngajar Quran dari apa sampai apa gitu, ada yang diceritain gitu, ya. Jangan asal ada guru ngajar, yang diajar bisa apa nggak penting, yang penting ada guru ngajar. Nggak begitu, ya kan? Kita ngirim dai itu kan memang ada satu dampak perubahan di sini. Dari misalnya warganya tukang ribut, tetangga sama tetangga saling, sekarang rukun, damai. Tadinya nggak ada majlis taklim, sekarang ada majlis taklim. Tadinya nggak ada TPA, sekarang itu kan namanya perkembangan, gitu. Sekali lagi jangan asal ada, ya.
sayang duit Pemda ini gitu. Kalau asal ada asal ada. Jadi ya apa namanya, sesuatu itu harus dikerjakan dengan hati. Kita mau bikin apa hasilnya. Gitu. Antum pegang warga binaan, orangnya sama atau tidak? Kalau sama, selama ngikut sampean itu ada perkembangan nggak dari segi ilmunya? Yang tadinya nggak kenal fikih sholat jadi kenal, yang tadinya wudhunya nggak jelas, fikihnya sekarang jelas. Ada gitu loh, kalau orang Bojong Gede bilang milestone-nya, tonggaknya, ya, tonggak perkembangannya itu ada dengan orang yang sama loh. Kalau orang yang baru kita nggak bisa minta apa. Makanya di rusun ini ada namanya konsultan. Konsultan itu diharapkan turun ke lapangan. Jalan nggak tuh konsultan? Hah? Jalan nggak konsultannya? Nggak jalan. Jabatannya ada, tapi fungsinya nggak jalan. Padahal kita usahakan ada pengganti transport. Jadi konsultan itu datang melihat si dai rusun ini, tapi tidak menjadi bagian dari dai rusun. Dia memantau dai rusun. Kalau perlu dia wawancara sama yang namanya usernya, warga. Gimana dai kita? Gimana ustadznya? Bagus enggak? Ustadznya ini ada kekurangan, ada kritik, ada masukan. Ditampung oleh konsultan. Konsultan bawa pada saat evaluasi. Masukan di dalam rusun ini, masukannya ini, masukannya begitu. Supaya nggak asal ada. Kalau asal ada, kasihan, ya sayang. Maka sebenarnya saya kalau forum begini lebih senang dengar daripada para dai daripada saya bicara. Saya bicara saya kan cuma sok tahu doang, biar kelihatan pinter doang. Ya. Tapi sebenarnya saya nggak tahu apa-apa gitu. Yang tahu lapangan kan antum di lapangan. Panasnya, jalannya, keringetannya, berdebunya, itu kayak di Pulau Gebang itu kan debunya banyak tuh. Ya. Jadi penderitaannya itu lebih tahu daripada kita. Yang di LP sama, ya. Kayak apa suka dukanya kan ustadz dai-nya yang lebih tahu daripada saya. Ya. Jadi saya pun sering ngomong gitu kan, pengen ikut gitu sekali-kali. Mana nih di rusun mana? Saya ustadz siapa, ustazah siapa nih? Pengen datang. Nggak usah dikenalin nih ketua kodi bersama kita, nggak usah. Saya duduk aja di jamaah gitu. Pengen lihat dai kodi ini ngajarnya gimana sih gitu. Ya. Pengen lihat. Pengen ya berinteraksi dengan warga rusun, pengennya begitu. Kita adalah semacam itu, ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mohon pikul amanah ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, ini kita kan mulai tahun baru ya, istilahnya putaran baru. Putaran baru bagi yang sudah sama di titiknya apa berubah? Nah, yang sama tolong evaluasi lah, ya. Evaluasi yang selama ini berjalan Anda lakukan. Kira-kira menurut warga itu gimana? Jangan merasa hebat sendiri, jangan merasa happy sendiri. Oh baik-baik aja kalau kita ngaji pada ketawa-ketawa. Nggak juga. Ya, kita harus jujur, pinjam telinga orang, pinjam mulut orang. Kalau perlu di majelis itu ada anak orang kepercayaan kita yang menggali kritik-kritik ataupun saran-saran dari warga yang mungkin kalau disampaikan terbuka sungkan, ya, termasuk oleh pengelola rusun. Apa kritiknya atau apa harapannya? Waktu itu di rusun mana itu yang ada pengajian pegawainya itu? Oh, siapa yang ngajar? Nurul sama siapa? Masih jalan? Masih? Kalau sekarang nggak tahu. Hah? Setelah vakum ini masih jalan nih? Masih pengajian? Alhamdulillah. Apa ngaji Quran ya? Hah? Tematik. Alhamdulillah. Ya kayak gitu kan namanya side effect-nya ya, efek samping. Kita target warga, pengelolanya kena juga gitu, ya. Nah, mungkin Kodi nanti Pak Ratib kapan kita rapat sama dinas perumahan, ya.
mohon supaya dai-dai kita dibantu. Terus kita pendekatan, atau paling nggak surat lah Pak, surat ya, laporkan mengenai ini nih, dilampirkan SK ini, dai-dai kita masuk, supaya surat itu ditembuskan ke masing-masing pengelola rusun bahwa dai ini bertugas di rusun ini, ya, supaya jangan besok dicurigai sebagai teroris, ya. Apalagi yang jenggotan sama teroris. Ya. Biasanya awal-awal Ya, jadi itu saya kira selamat bekerja. Saya senang sekali. Ya, mudah-mudahan program kita berhasil, makin baik lagi dari waktu ke waktu. Tolong dari pihak Kodi, sekretariat, saya minta para kimin ikut juga dari rusun. Enggak, enggak boleh lah. Jadi para kimin saya minta secara khusus menjadi pengawal daripada dai-dai ini, bikin semacam apa ya, instrumen evaluasi gitu ya. Kalau perlu nanti ikut terjun ke lapangan sebagai konsultan, diawasi teman-teman yang kerja ini. Takutnya ada yang begitu tugas nggak datang-datang, ya kan? Nah, honor mah honor ya, tangan tanda tangan gitu. bagi hasil deh. Main mata lagi sama konsultannya. Yang nggak datang diambil alih. Iya. Enggak, main mata sama konsultannya, udah kita nggak masuk katanya. Ini tanda tangan aman. Jangan gitu ya. Sekali lagi saya harapkan keseriusan sahabat-sahabat semua para dai. Selamat bekerja. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Niatkan ini untuk khidmah lil ummah ya. Lillahi taala. Soal ada ini, ada itu, ada ono, ada ini, serahkan sama Allah. Kalau jalannya baik, pasti terbuka kebaikan lagi. Ya, insya Allah mudah-mudahan, dan mari sama-sama kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian